Belajar bukan hanya datang ke majelis-majelis taklim umum, bukan hanya mendatangi tablik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Ini perintah. Hukum asal perintah melahirkan hukum apa? Wajib. Iya apa tidak? Pernah dengar kaidah usul fikih ini? Al aslu fil amri yaqtadil wujub. Hukum asal perintah melahirkan hukum wajib. Dan ini kaidah kehidupan. Bukan hanya kaidah usul fikih. Kaidah kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu punya karyawan? Punya asisten rumah tangga, atau mungkin punya pembantu, dan pembantu bukan pekerjaan yang hina ya. Kita semua mungkin pembantu, staf menteri pun juga pembantu, bahkan menterinya pun pembantu. Kita punya pembantu. Mbak, tolong buatin nasi goreng. 15 menit nggak datang, 30 menit nggak ada, 1 jam dia malah asik nyapu. Kita tanya, nasi goreng saya mana mbak? Belum dikerjain pak. Loh, tadi kan saya perintah. Oh, saya pikir cuma sunnah aja pak. Kira-kira bagaimana? Mbak, namanya perintah itu wajib. Iya apa tidak? Ya kan? Antum punya sekretaris suruh ngetik, dia nggak kerjain, dia pikir itu sunnah. Antum protes apa enggak? Protes, karena hukum asal perintah wajib. Itu kaidah kehidupan. Makanya hadirin, kaidah agama kita itu kaidah kehidupan. Agama kita, ilmu itu tidak menawarkan kekayaan, tapi ilmu menawarkan konsep hidup, paradigma berpikir yang benar, rumus-rumus kehidupan. Seperti ini kaidah usul fikih ini, hukum asal perintah itu wajib. Ini kaidah kehidupan. Dan dalam ayat ini, dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyin," perintah, dan kalian harus menjadi rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab, ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Perintah menjadi rabbani ketika belajar agama atau mengajarkan agama. Apa tafsir rabbani? Siapa yang tahu? Apa tafsir rabbani? Al-Imam Ibn Abbas, sepupu Rasulullah SAW, ahli tafsir nomor 1, menjelaskan, dan tafsir beliau bisa antum cek di Sahih Bukhari, di Fathul Bari, bahwa Rabbaniyin adalah orang-orang yang mempelajari ilmu secara bertahap, mulai dari hal-hal basic, hal-hal dasar, hal-hal kesarian, tetapi mengakar pondasi secara berkesinambungan, secara kontinu, secara rutin, sampai perkara-perkara besar. Itu Rabbani. Itu Rabbani. Bukan hanya sekedar datang ketika tema-tema umum, bukan hanya sekedar datang pada saat tablik akbar, walaupun bagus dan harus kita semarakkan, tapi bukan hanya itu. Allah perintahkan kalau kita ingin belajar, jadi Rabbani. Dan ini perintah. Buka buku para ulama, itu dihatamkan juz 30 misalnya. Itu ilmu semua yang ada di sana hadirin. Itu pondasi. Khatamkan Arba'in Nawawiyah, hatamkan buku-buku tauhid dan akidah para ulama, hatamkan Riyadhus Shalihin, hadir di majelis-majelis rutin. Itu ilmu. Kita tidak akan bisa merubah karakter kita kalau tidak di kajian rutin, nggak bisa. Kajian tablik akbar, tematik, itu untuk refreshing, untuk penyegaran, untuk menambah semangat. Tapi merubah karakter itu majelis rutin. Bukankah itu yang dilakukan Nabi SAW di Darul Arqam?
rutin. Dan itu yang dilakukan para ulama. Kalau antum pergi umrah, lalu antum hadir di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dan antum melihat para ulama mengajarkan ilmu, apa yang mereka ajarkan? Mereka ajarkan buku-buku hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buku-buku fikih para ulama secara rutin setiap hari, atau seminggu 4 kali, seminggu 5 kali, atau seminggu 3 kali. Buku pertama khatam, buku kedua khatam, buku ketiga khatam, buku keempat khatam, buku kelima khatam. Itu metode para ulama. Dan disitulah lahir para ulama di generasi berikutnya. Di majelis-majelis itulah lahir orang-orang yang takut kepada Allah, karena mereka langsung baca ayatnya, mereka langsung baca haditsnya, mereka datang dengan kitab, dan mereka bisa lihat langsung bahwa ini bukan hanya permainan retorika sang guru, tapi ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, ini keterangan para ulamanya, dan continue. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu belajar, dan itu yang harus kita lakukan. Duduk di majelis para ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz yang ada di Bali, yang ada di Denpasar, datangi majelis-majelis mereka, khatamkan buku-buku para ulama kita, dan itu indah hadirin, itu nikmat, karena disitulah perubahan. Di metode inilah Umar itu bisa berubah karakternya dari orang yang sangat kasar menjadi orang yang sangat penyantun dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena rutin duduk di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Umar datangnya hanya setahun sekali, sebulan sekali, gimana mendapatkan ilmu? Makanya Nabi sering mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Uthman. Jadi ditempel terus itu Nabi SAW. Dan begitu juga kita harus tempel terus hadis Nabi SAW. Belajar secara serius. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, kalau kita ingin pintar tentang ilmu matematika, tapi kita nggak pernah hadir di kelas, kita hanya ikut kuliah umum matematika, kira-kira kita ngerti matematika tidak? Nggak ngerti. Kita harus punya belajar kurikulum, lalu kita pelajari bagaimana cara bersuci, bagaimana toharoh. Fikih itu harus diselesaikan dari A sampai Z, sehingga kita tahu ibadah-ibadah sehari-hari. Kita harus hatamkan rukun iman, sehingga kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus pelajari syarat la ilaha illallah, sehingga ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati Allah. Banyak orang yang melalaikan, banyak orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk menghadiri kajian, tapi belum menyadari pentingnya majelis-majelis rutin.